Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah lidah adalah sarana pelayanan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang pada dasarnya rindu melayani, dan bukan hanya rindu melayani tetapi pada akhirnya akan sadar bahwa kita harus melayani. Namun dalam hal ini iblis selalu mencoba menyerang kita dengan berbagai strateginya untuk membuat manusia supaya tidak melayani Tuhan. Setan tidak senang jika kita melayani, karena orang yang melayani pasti diberkati, pasti mengalami banyak pertolongan dan mengalami banyak hal-hal dahsyat dari Tuhan. Karena itu yang setan buat adalah berusaha supaya kita tidak melayani, yaitu dengan menipu kita bahwa kita belum memiliki sarana yang cukup atau kita belum merasa layak untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat ayat bacaan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan memberikan tuntunan buat setiap kita untuk memiliki standar dasar di dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama, orang yang melayani adalah seorang yang sudah bertobat dan menyadari kasih kemurahan Tuhan. Seorang yang melayani harus seorang yang sudah bertobat, karena orang yang melayani tanpa hidup dalam pertobatan, pelayanan itu akan menjadi tekanan baru dan penderitaan bagi dirinya sendiri, karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jika kita melayani Tuhan bukan karena kita memiliki segala sesuatunya atau memiliki kemampuan lebih, tetapi kita melayani Tuhan karena kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mau diajar dan mau belajar. Orang yang melayani Tuhan harus mau diajar dan mau belajar supaya tidak menjadi kurang ajar. Orang yang mau belajar dan diajar akan terus bertumbuh, akan memiliki hati yang lembut, hidupnya menjadi berkat, dan pelayanannya dipakai Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berikutnya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Jangan sampai ada orang yang melayani Tuhan dengan standar mengejar karir, karena ada banyak orang menjadikan pelayanan sebagai sebuah karir baru, sebagai sebuah profesi yang menurutnya menjanjikan. Tetapi standar pelayanan yang benar adalah karena kita memiliki beban dan mengasihi jiwa-jiwa. Nah, standar pelayanan berikutnya adalah menyadari panggilannya, siapa yang memanggilnya dan untuk apa dia dipanggil. Artinya kita menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, dan kita dipanggil untuk menjadi hamba. Menjadi hamba artinya siap diperlakukan seperti apa saja. Artinya sebagai hamba kita berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Kita hanya mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan menyenangkan hati kita. Dan berikutnya adalah memiliki kerendahan hati. Jangan melayani Tuhan dengan kesombongan, karena Alkitab berkata dengan jelas, Allah melawan orang yang sombong, tetapi Allah membela orang-orang yang rendah hati. Tinggi hati adalah awal dari kehancuran, awal dari kerusakan dan pemusnahan dari Tuhan sendiri. Tetapi jika kita merendahkan hati, maka segala berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Dan yang berikutnya adalah memiliki kesiapan untuk terus disempurnakan.
Seorang yang melayani Tuhan jangan merasa kita yang paling hebat, karena kita tidak pernah menjadi yang paling hebat di hadapan Tuhan. Tetapi kita bisa karena Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kita. Tahukah kita bahwa justru hal-hal yang tidak menyenangkan itu adalah saat di mana kita sedang terus disempurnakan. Kita tidak disempurnakan dengan keadaan yang menyenangkan. Kita memang diberkati dengan keadaan yang menyenangkan, tetapi kita disempurnakan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah setiap kita sekalian menyadari bahwa keselamatan yang sudah kita terima, dan karena kita menyadari keselamatan yang sudah kita terima, karena itu marilah kita mulai dengan lidah kita jadikan lidah seorang murid, sehingga kita menjadi berkat untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami hari ini, bahwa Tuhan menciptakan kami dengan satu rencana, Tuhan memanggil kami dengan satu tujuan, di mana Tuhan mau pakai kami untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dan kalau Tuhan ciptakan lidah kami sebagai sarana untuk kami melayani Tuhan, karena itu biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami mengendalikan perkataan kami, lidah kami menjadi lidah seorang murid yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain, menghibur orang lain, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus saudaraku dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.